bawain konten alur cerita film lagi, tapi film yang ringan untuk segala umur, yaitu SpongeBob SquarePants, yang movie-nya baru aja rilis di Netflix berjudul Sponge on the Run. Enjoy. Scene dibuka seperti biasa dengan menceritakan kehidupan bawah laut Bikini Bottom dari Tuan Crab, Patrick, Squidward, Plankton, Sandy, dan SpongeBob. Di pagi hari, SpongeBob yang akan memulai rutinitasnya dibangunkan oleh Gary dan kemudian saling mengucapkan selamat pagi dengan Patrick. Squidward seperti biasa merasa terganggu dan pikirannya negatif terus. Setelah mengajak Gary berkeliling dan sedikit kegiatan pagi, SpongeBob dengan berat hati harus meninggalkan Gary karena sudah masuk jam kerjanya di Krusty Krab. Di Krusty Krab, SpongeBob dan Squidward datang dan bersiap di tempat kerjanya masing-masing. SpongeBob yang selalu ceria dan Squidward yang selalu merenung dan sial. Hari-hari yang cukup normal. Plankton yang berusaha mencuri resep Krabby Patty setelah melakukan beberapa pengintaian membuat rencana pencurian resep yang ke-3087. Meskipun istri komputernya, Karen, yakin kali ini pasti gagal lagi. Karen mengatakan bukan Tuan Crab yang menggagalkan semua rencana Plankton, tapi SpongeBob. Tapi Plankton tidak percaya dan tetap berteriak dendam kepada Tuan Crab. Di tengah kesibukan SpongeBob melayani pelanggan, Sandy datang dengan penemuan barunya yang akan ditunjukkan ke Tuan Crab. Namanya Otto, robot manajer yang bisa mengelola restoran tanpa dibayar. Karena tidak mengeluarkan uang, Tuan Crab menerima robot dari Sandy. Tapi belum apa-apa, Otto malah memecat Tuan Crab yang merupakan pemilik restoran. Karena kesal, Tuan Crab membuang Otto ke tempat sampah Plankton untuk menghindari biaya sampah elektronik. Karen yang mendengar barang di tempat sampah pergi keluar dan menemukan Otto. Dia memutuskan untuk membawanya masuk. Di malam hari, Krusty Krab sudah tutup. Ada satu Krabby Patty sisa yang tidak dimakan oleh pelanggan, jadi disimpan sama SpongeBob. SpongeBob pulang telat karena harus membersihkan dapur Krusty Krab. Setelah SpongeBob pulang dan restoran sepi, Plankton yang bersiap di toples acar keluar untuk mencuri resep Krabby Patty sisa pelanggan tadi. Tapi hampir saja berhasil, SpongeBob kembali lagi ke dapur karena kehilangan kuncinya dan menggagalkan semua rencana Plankton. Plankton saat itu sadar perkataan Karen benar bahwa SpongeBob mengacaukan semuanya dan merubah rencananya untuk menyingkirkan SpongeBob terlebih dahulu. Scene berpindah ke kediaman Raja Poseidon yang sedang mengagumi dirinya karena ketampanan dan kulitnya yang terawat. Saat bercermin, Raja menyadari ada sedikit kerutan di sekitar matanya, jadi dia menyuruh bawahannya membawakan siput yang biasa digunakannya untuk merawat kulit. Satu siput datang ke Raja, tapi sayangnya siput itu sudah kehabisan lendir, dan saat akan dibawakan siput yang lain, sudah tidak ada siput yang tersisa. Raja marah dan mengutus bawahannya untuk membuat sayembara. Siapapun yang bisa membawakan Raja Poseidon seekor siput akan mendapatkan imbalan. Plankton menemukan selembaran raja dan ingat SpongeBob punya seekor siput. Jadi dia punya rencana kalau dia bisa menyingkirkan siputnya SpongeBob, pasti SpongeBob akan menyingkir juga. Keesokan harinya, setelah SpongeBob pulang, Gary sudah tidak ada di rumah. Setelah dicari di seluruh kota, sekaligus menyebarkan poster Gary, SpongeBob pulang dengan tangan kosong. Patrick kemudian datang dengan membawa poster Gary, lalu dia menemukan petunjuk bahwa Gary diculik dan dibawa ke Atlantis, kota yang terkenal akan mengeksekusi orang di depan umum. SpongeBob awalnya ketakutan, tapi setelah semangat dari Patrick, SpongeBob akhirnya berani untuk menyelamatkan Gary ke Atlantis. Plankton datang memuluskan rencananya dengan meminjamkan perahu sekaligus Otto untuk mengantarkan SpongeBob Patrick. Akhirnya mereka berangkat ke kota Atlantis. Keesokan harinya, SpongeBob yang tidak masuk kerja membuat pelanggan Krusty Krab mengantri dan mengamuk. Squidward yang berusaha memasak juga tidak bisa. Akhirnya Krusty Krab kacau saat itu. Scene berpindah ke SpongeBob yang ada di permukaan. Tidak ada air sama sekali. Perahu mereka lalu berhenti di sebuah kota kecil. Mereka turun dan bertemu dengan semak yang punya wajah. Namanya Sage. Sage berkata akan menuntun SpongeBob menemukan Gary. Kemudian memberikan mereka sebuah koin yang katanya akan memberikan keberanian. Lalu menyuruh SpongeBob Patrick masuk ke dalam bar. Di dalam bar, ada banyak sekali zombie. SpongeBob dan Patrick akhirnya tertangkap dan dibawa oleh bosnya, yaitu El Diablo, ke ruangan pribadinya. Setelah keributan kecil dengan El Diablo, SpongeBob dan Patrick tidak sengaja membuka tirai yang membuat El Diablo terbakar sinar matahari, lalu kemudian mati. SpongeBob keluar dari ruangan El Diablo, lalu zombie-zombie yang ada di depan berterima kasih karena sudah dibebaskan dari El Diablo, lalu mereka menghilang. Di sisi lain, El Diablo ternyata belum mati, arwahnya hidup lagi dan mengejar SpongeBob Patrick. Untungnya Otto datang dan mereka bisa kabur. Ternyata semua itu hanya mimpi SpongeBob Patrick. Mereka bangun dan sadar kalau masih ada di bawah air dan menuju ke kota Atlantis. Tapi Sage tiba-tiba ada di kursi depan, mengatakan semua itu bukan mimpi, tapi penglihatan. Lalu menunjukkan sebuah jendela yang bisa sekilas melihat Gary ada di tangan Raja Poseidon. Scene berpindah ke Krusty Krab, di mana Plankton mendatangi Tuan Crab yang sedang depresi untuk meminta resep.
Tuan Crab yang merasa tidak ada gunanya lagi karena SpongeBob pergi, memberikan resepnya kepada Plankton secara cuma-cuma. Plankton yang tidak terlalu senang karena melihat Tuan Crab depresi, membawa pulang resepnya dengan tidak semangat. Scene berpindah lagi ke SpongeBob Patrick yang sudah sampai di kota Atlantis. Sage mengatakan bahwa jangan sampai tergoda oleh hiburan-hiburan yang ada di sana dan fokus menyelamatkan Gary. Tapi setelah masuk, SpongeBob Patrick tergoda dan memainkan banyak sekali permainan di sana, lalu melupakan Gary. Keesokan harinya, Sage datang mengingatkan mereka bahwa harus menyelamatkan Gary. Untungnya, mereka bangun tepat di depan istana Poseidon, jadi mereka berdua masuk menyelamatkan Gary. Setelah sekian kekacauan dan keberuntungan, SpongeBob dan Patrick masuk ke panggung acara yang ditonton oleh Raja Poseidon yang saat itu sedang memakai Gary untuk perawatan wajahnya. SpongeBob yang melihat Gary berusaha merebutnya dari Raja, tapi sayangnya mereka berdua gagal dan ditangkap. Scene kembali lagi ke Bikini Bottom, di mana Sandy datang ke rumah SpongeBob yang kosong. Merasa ada yang tidak beres, Sandy datang ke Krusty Krab. Tapi Tuan Crab dan Squidward di sana juga tidak tahu di mana SpongeBob. Lalu secara kebetulan di TV menyiarkan SpongeBob Patrick yang akan dieksekusi secara publik dengan menampilkan idola Squidward, Kelby G. Mereka bertiga berencana untuk pergi ke kota Atlantis. Kemudian Plankton datang dan meminta untuk ikut. Dengan menggunakan mobil Krusty Krab, mereka berempat berangkat ke Atlantis. Scene berpindah ke penjara bawah tanah Atlantis. SpongeBob dan Patrick bertengkar kecil karena SpongeBob menganggap Patrick menghilangkan koin keberanian dari Sage. Tapi Patrick mengatakan SpongeBob menyuruhnya memakai koin itu untuk kasino. SpongeBob yang tidak percaya akhirnya bertengkar dengan Patrick. Lalu Patrick pergi pindah ke sel sebelah. Tak lama kemudian Sage datang, mengatakan kepada SpongeBob bahwa koin itu hanyalah simbol keberanian yang sebenarnya ada di diri mereka masing-masing. Di sisi lain, rombongan Sandy sampai ke kota Atlantis dan punya rencana menyelamatkan SpongeBob Patrick. Saat acara eksekusi, Sandy naik ke panggung dan mengajukan pembelaan. Raja Poseidon yang merasa seru ada pembelaan mengizinkan Sandy. Tuan Crab, Sandy, Squidward, dan Patrick menceritakan pembelaan mereka bahwa SpongeBob adalah teman yang baik dan sebagainya. Sambil diam-diam mereka kabur dengan membawa Gary. Raja Poseidon yang sadar mereka kabur dengan membawa siputnya memerintahkan untuk pengejaran. Rencana mereka hampir berhasil, tapi sayangnya harus terkepung oleh pasukan kerajaan. Raja Poseidon yang menghadap SpongeBob dan teman-temannya mengatakan itu semua hiburan yang cukup seru. Dia tidak pernah melihat hiburan seseru itu. Raja mengatakan akan melepaskan mereka semua asal SpongeBob mengembalikan Gary. SpongeBob yang tidak mau menyerahkan Gary mengatakan bahwa Gary adalah temannya dan berceramah panjang lebar tentang teman. Dia berkata Raja pasti akan mengerti jika dia punya teman. Raja yang menyadari dirinya tidak punya teman satupun menangis dan sedih. Lalu SpongeBob bersedia menjadi temannya, tidak peduli penampilan Poseidon itu seperti apa. Akhirnya Raja Poseidon sadar penampilan tidak terlalu penting, lalu meninggalkan semua perawatan yang ada di tubuhnya dan merasa bebas. Raja kemudian memberikan siput-siput bekas perawatan sebelumnya untuk diurus oleh warga Bikini Bottom. Seluruh kota Bikini Bottom akhirnya dipenuhi oleh siput.